Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albina Jasmine dengan NIM 192311088. Di sini akan mempresentasikan hasil laporan untuk analisis asupan gizi menggunakan metode Infant and Young Child Feeding atau ICF. Di sini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Pertama, metode ICF ini merupakan pendekatan global untuk memastikan bahwa bayi dan anak usia dini 0-23 bulan menerima pemberian makanan tepat, aman, dan bernutrisi baik. Indikatornya itu terdapat ada 4, MDD, MMF, MMFF, dan MAD. Lalu faktor-faktor yang memengaruhi dari ICF ini bisa faktor pendidikan ibu dan ayah, usia orang tua, usia anak, riwayat penyakit anak, lingkungan tempat tinggal, dan status ekonomi. Indikator ICF di sini yang pertama MDD yang menilai seberapa beragam makanan yang dikonsumsi oleh anak usia 6-23 bulan. Persentase anak yang mengonsumsi makanan dan minuman dari sedikitnya 5 dari 8 kelompok makanan dalam 24 jam terakhir. Lalu MMF di sini yaitu untuk anak usia 6-23 bulan yang telah mendapatkan MPASI. Untuk anak 6-8 bulan yang masih disusui harus mendapatkan MPASI 2-3 kali sehari. 9-23 bulan yang masih disusui harus mendapatkan MPASI 3-4 kali sehari dan camilan bergizi sebanyak 1-2 kali sehari. Anak yang sudah tidak disusui makan utama 4-5 kali sehari. Lalu untuk indikator MMFF ini menilai frekuensi pemberian susu pada anak 6-23 bulan yang tidak disusui. Anak memenuhi MMFF jika mengonsumsi susu minimal 2 kali sehari. Kebutuhan hariannya itu bisa 200-500 ml. Lalu jenis susunya itu ada susu formula, susu sapi atau kambing, yogurt, dan olahan susu lainnya. Selanjutnya untuk biodata responden di sini atas nama responden ABY, jenis kelaminnya laki-laki, usia 7 bulan, dan nama ibunya Ibu Ludri, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir perguruan tinggi, dan alamat di Jojoran Blok D. Untuk foto recall ANABY yang seperti terdapat pada layar. Untuk analisis MDD-nya di sini memenuhi semua karena responden mengonsumsi 6 dari 8 kelompok pangan. Untuk analisis MMF-nya di sini juga setelah memenuhi karena responden mengonsumsi MPASI 2 kali sehari. Untuk analisis MMFF di sini juga karena responden mengonsumsi 2 kali susu formula dan 2 kali susu ASI sehingga memenuhi. Sehingga untuk analisis pemenuhan MAD di sini semuanya memenuhi karena untuk ketiga indikator ICF di sini juga memenuhi. Untuk saran untuk ibu anak ABY yaitu mempertahankan pemberian makan dengan jadwal teratur minimal 2-3 kali makan utama per hari, meningkatkan variasi bahan makanan seperti kelompok kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang lebih beragam lagi, lalu melanjutkan pemberian ASI secara rutin minimal 2 kali sehari, memperhatikan porsi dan tekstur makanan sesuai tahap perkembangan anak. Untuk kelebihan dari metode ini itu dapat meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga tentang taktik pemberian makan pendamping atau MPASI melalui wawancara yang dilakukan. Lalu metode ICF ini juga dapat digunakan pada berbagai wilayah dan budaya yang berbeda, dan juga dapat mendeteksi risiko masalah gizi dan melihat konsumsi dari anak. Namun kekurangannya yaitu ketergantungan pada metode recall 24 jam sebelumnya yang hanya menggambarkan pola makan sehari dan rentan terhadap bias ingatan, karena ini juga tidak menilai nilai gizi dari makanan yang telah dikonsumsi oleh responden. Lalu kekurangan lainnya itu hanya menilai frekuensi dan keragaman pangan, dan juga saat wawancara ini perlu enumerator yang terlatih untuk menghasilkan data yang baik. Kesimpulannya itu metode ini telah efektif untuk menilai pola konsumsi dan pemberian makan anak usia 0-23 bulan. Responden juga sudah memenuhi semua indikator sesuai pedoman WHO dan UNICEF. Pola makan anak juga sudah baik dari segi keberagaman, frekuensi, dan pemberian susu. Lalu penerapan ICF ini dapat membantu memantau kecukupan gizi dan mencegah stunting. Saran untuk ibu balita mempertahankan dan meningkatkan keberagaman serta frekuensi makan anak. Untuk tenaga kesehatan, gunakan metode ICF untuk edukasi dan pemantauan gizi anak. Untuk mahasiswa sendiri, untuk memperluas sampel dan kombinasi metode dengan food recall untuk hasil lebih akurat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.